Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Saputra Salamuddin, nomor induk mahasiswa 17630084. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, dan saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika dalam Profesi Keteknikan. A. Etika. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindungi, tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Dan di sini menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik. Berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini. 1. Menurut Dr. Randus O.P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. 2. Menurut Dr. Randus Sidi Gajalba, dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. 3. Menurut Dr. Andrus Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama. Bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. 1. Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. 2. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika secara umum dapat dibagi menjadi 1. Etika umum, 2. Etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai
baik atau buruknya suatu tindakan, etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Dan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. B. Kegunaan etika. Etika diperlukan pada zaman ini dengan beberapa alasan. Pertama, hidup masyarakat semakin pluralistik. Setiap saat kita bertemu dengan berbagai suku, daerah, agama yang berbeda-beda. Demikian juga dalam bidang moralitas. Kita dihadapkan dengan berbagai pandangan moral yang sering saling bertentangan. Kesatuan tatanan normatif sudah tidak ada lagi dan semua mengajukan klaimnya. Mana yang mau diikuti? Apakah yang diterima dari orang tua moralitas tradisional desa atau moralitas yang ditawarkan melalui media massa? Kedua, masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding akibat gelombang modernisasi. Kehidupan di kota sudah jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Transformasi kehidupan itu dapat ditinjau dari dimensi ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya. Ketiga, belajar etika adalah untuk membantu kita menghadapi ideologi-ideologi yang baru dengan kritis dan objektif dan membentuk penilaian sendiri. Adanya proses perubahan sosial, budaya, moral, dan situasi dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh mereka, menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai obat penyelamat. Etika membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif, dan untuk membentuk penilaian sendiri agar kita tidak terlalu mudah terpancing. Keempat, etika diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman dengan tidak menutup diri pada kepercayaan agama lain. C. Perlunya etika dan moral dalam bidang keteknikan. Etika dan moral diperlukan dalam bidang keteknikan, yaitu untuk perilaku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat dan lingkungannya. Standar-standar etika dan moral merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan kejujuran dari seorang tenaga ahli profesi. Dalam rangka menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi keteknikan, sesuai dengan kode etika profesi keteknikan menurut Abed, terdapat 4 prinsip dasar yang harus dilakukan oleh insinyur, yaitu 1. Menggunakan keterampilan dan pengetahuan para orang teknik untuk peningkatan kesejahteraan manusia. 2. Menjadi tidak berat sebelah dan bersikap jujur, melayani dengan ketepatan publik, serta pemberi kerja dan klien para orang teknik. 3. Bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan wewenang. 4. Mendukung profesional dan masyarakat yang teknis dari disiplin. Setiap profesi mempunyai etika profesi atau pernyataan tentang perilaku profesi yang akan menjadi garis besar atau pokok peraturan profesi. Kemudian ditetapkan batas-batas apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam profesi. Bila profesi keteknikan tanpa adanya etika profesi, kepercayaan masyarakat akan berkurang dan akan terjadi penyalahgunaan dalam keteknikan itu sendiri. Sehingga pentingnya etika profesi ini dalam mewujudkan harapan yang diinginkan dengan hasil baik tanpa melakukan tindakan-tindakan penyimpangan yang tidak diperlukan. D. Hal-hal yang perlu ditanamkan pada etika dalam bidang keteknikan. 1. Kedisiplinan. Berusaha mendisiplinkan diri dengan menaati peraturan yang kita buat sendiri, membuat jadwal kegiatan dalam sehari, seminggu, sebulan, atau dalam kurun waktu tertentu akan membantu dalam melatih disiplin.
Dengan begitu, kita akan berusaha bertindak atau melakukan kegiatan sesuai jadwal dan membuat hidup teratur tanpa adanya waktu yang terbuang sia-sia. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sekali tidak jujur, selamanya orang tidak akan percaya pada kita. Maka, kejujuran perlu ditanamkan pada setiap profesi. 3. Kemandirian. Terdapat waktu di mana kita akan menerima banyak tuntutan untuk mandiri, baik itu di kehidupan kerja maupun kehidupan di luar kerja. Dalam kondisi seperti itu, kita harus bisa mengerjakan sesuatu masalah dengan sendiri, tidak bergantung pada orang lain agar tidak mempersulit masalah yang sudah ada. Kemandirian bukan berarti melatih kita untuk individual dan egois, tetapi lebih menekankan pada penggalian seluruh potensi yang dimiliki agar mampu menyelesaikan setiap masalah. Dan yang terakhir, keberanian mengambil risiko. Segala sesuatu yang dilakukan pasti ada risikonya. Orang yang tidak pernah berhadapan dengan risiko berarti ia tidak pernah melakukan apa-apa. Sebaliknya, orang yang banyak menghadapi risiko berarti ia melakukan banyak hal. Tetapi bila sudah niat dan sungguh-sungguh, apapun risikonya akan dijalani dengan ikhlas dan lapang dada. Di balik setiap risiko, suatu saat pasti ada manfaatnya yang bisa dipetik. Iya, terima kasih. Itulah tadi hasil dari presentasi saya soal apa itu etika dalam bidang keteknikan.